Hai teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ikan yang dahulunya dikenal sebagai penghancur ekosistem terumbu karang. Namun setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, baru diketahui bahwa spesies ikan ini ternyata adalah spesies ikan yang justru menyelamatkan ekosistem terumbu karang. Nah, udah bisa ketebak belum nih ikannya apa teman-teman? Ya benar, ikan kakak tua atau parrotfish. Ikan kakak tua ini memiliki ciri-ciri atau morfologi yaitu 1. Bentuk badan oblong. Yang kedua, bagian kepala bundar. Yang ketiga, gigi menjadi satu sehingga membentuk paruh burung kakak tua. Keempat, sisik sikloid berukuran besar. Dan yang terakhir, ukuran tubuh dapat tumbuh hingga mencapai 1,2 meter. Ikan kakak tua dapat dijumpai hidup pada habitat terumbu karang di sekitar pantai hingga kedalaman 30 meter. Ikan kakak tua ini merupakan makhluk sosial sehingga hidup secara berkelompok. Jumlah individu dalam satu kelompok dapat mencapai puluhan bahkan ratusan ekor. Aktivitas harian ikan kakak tua sebanyak 90% dihabiskan waktunya untuk memakan terumbu karang loh teman-teman. Waduh, berarti bener dong kalau ikan kakak tua merusak terumbu karang. Eits, tunggu dulu teman-teman, karena ada penjelasannya di bagian selanjutnya yaitu manfaat ekologi ikan kakak tua. Manfaat ekologi ikan kakak tua yang pertama yaitu pemeliharaan terumbu karang. Ikan kakak tua memainkan peran penting dalam pemeliharaan terumbu karang dengan cara memakan alga yang tumbuh di permukaan terumbu karang. Jika alga tidak dikontrol, maka dapat mendominasi terumbu karang dan menghambat pertumbuhan karang baru. Dengan demikian, ikan kakak tua membantu menjaga keseimbangan ekosistem melalui terumbu karang. Manfaat kedua yaitu produksi pasir. Ikan kakak tua juga berkontribusi pada produksi pasir di laut. Mereka memakan karang mati dan mengeluarkan fragmen karang sebagai pasir halus. Seekor ikan kakak tua mampu menghasilkan hingga 90 kg pasir per tahunnya. Pasir ini penting untuk pembentukan pantai dan laguna di sekitar terumbu karang. Manfaat ekologi ketiga yaitu penunjang keanekaragaman hayati. Dengan menjaga terumbu karang tetap sehat dan bebas dari dominasi alga, ikan kakak tua mendukung habitat yang kaya akan keanekaragaman hayati. Terumbu karang yang sehat menyediakan tempat berlindung, tempat berkembang biak, dan tempat sumber makanan bagi banyak spesies di laut. Manfaat ekologi terakhir yaitu pemantapan struktur terumbu karang. Ikan kakak tua membantu dalam pemantapan struktur terumbu karang dengan memakan karang yang rapuh dan membantu dalam siklus bioerosion. Proses ini penting untuk mendaur ulang bahan-bahan organik dan anorganik dalam ekosistem terumbu karang. Selanjutnya adalah pemanfaatan ikan kakak tua atau parrotfish dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, parrotfish dapat dimanfaatkan dalam pariwisata bahari. Hal ini karena keindahan ikan kakak tua yang berwarna-warni menarik banyak penyelam dan wisatawan snorkeling. Terumbu karang yang sehat dan penuh ikan kakak tua dapat meningkatkan daya tarik wisata bahari, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Saat ini, ikan kakak tua tidak dalam keadaan terancam punah, namun populasinya terus menurun karena global warming, polusi, dan penangkapan ikan yang berlebihan. Berkat adanya Undang-Undang Kawasan Lindung Laut yang baru menyatakan bahwa menangkap ikan kakak tua adalah pelanggaran hukum. Hal ini membuat para ilmuwan memperkirakan akan adanya peningkatan jumlah populasi ikan ini. Kawasan lindung ini meliputi Teluk Meksiko, Samudra Atlantik di sekitar Bahama, dan Samudra Hindia di dekat Maladewa. Adapun peraturan di Indonesia mengenai perlindungan ikan kakak tua belum ada dan masih berupa himbauan. Pada studi terbaru yang diterbitkan oleh jurnal PLOS ONE, para peneliti telah menemukan bahwa 86 spesies ikan kakak tua menghadapi resiko kepunahan yang rendah secara global, tetapi mereka mengalami resiko kepunahan yang tinggi secara regional atau daerah, terutama di daerah Coral Triangle atau segitiga terumbu karang, di mana jumlah populasi menurun secara signifikan dari tahun ke tahun.
Survei juga telah dilakukan terhadap populasi ikan kakak tua di daerah Coral Triangle atau segitiga terumbu karang yang meliputi sebagian besar wilayah Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Dari 105 spesies ikan kakak tua, 18 diantaranya menjadi target di bidang industri perikanan kecil dan menengah, sementara 13 diantaranya berada dalam risiko kepunahan yang lebih tinggi secara regional akibat polusi yang berakhir pada kerusakan habitat. Banyak masyarakat di daerah pesisir yang mengandalkan ikan ini sebagai ikan konsumsi, namun tidak melakukan penangkapan ikan yang sustainable atau berkelanjutan. Sehingga upaya seperti konservasi untuk melindungi kawasan ekologi ini sangat penting dilakukan untuk melindungi ikan kakak tua dari ancaman kepunahan, mengingat pentingnya peran ikan ini dalam ekosistem laut di seluruh dunia. Nah, begitu teman-teman informasi mengenai ikan kakak tua atau parrotfish yang dulunya dikenal sebagai penghancur terumbu karang, justru sebaliknya bahwa merekalah yang sangat berjasa melindungi ekosistem terumbu karang. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga keberlangsungan hidup ikan kakak tua atau parrotfish ini agar tetap terjaga dan tidak punah.